Pembalasan Hasto. PDIP siap bongkar puluhan bukti video korupsi Jokowi dan para petinggi negara. Selamat datang di channel Dialektika, tempat kita membahas berbagai topik menarik seputar ilmu pengetahuan, politik dan isu ais yang berkembang saat ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih, selamat menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Teman-teman sekalian, malam ini podcast kita membahas tentang rencana pengadilan Hasto, Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Pembangunan yang sudah heboh di media massa, termasuk pernyataan juru bicara PDI melalui media massa tersebut. Dari pernyataan juru bicara PDI di pengadilan, nantinya Hasto akan menjadi justice collaborator yang mengungkapkan kasus-kasus korupsi pejabat tinggi yang ada dan kaitannya dengan kasus yang dituduhkan pada Hasto itu. Nah, sebagai justice kolaborator, Hasto pasti menarik perhatian masyarakat ketika borok-borok pejabat dikemukakan, dan pasti itu menjadi perhatian masyarakat ketika itu dikemukakan di pengadilan tinggi, di pengadilan, dan itu mulai disingkap di depan umum satu persatu, dan itu justru yang menarik perhatian masyarakat, teman-teman sekalian. Untuk mengawali podcast kita, ada baiknya kita ikuti video yang dikemukakan oleh Sekjen PDI berikut ini. Pembalasan Hasto. PDIP siap bongkar puluhan bukti video korupsi Jokowi dan para petinggi negara. Ini adalah Mas Hasto sudah membuat puluhan video. Itu adalah yang tadi disampaikan, itu yang pertama. Akan ada lanjutan puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi. Dan ini video-video nanti itu kalau diliris akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik, dan luar biasa karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan. Dan saya sudah menonton beberapa video tersebut dengan bukti-bukti yang sudah ada. Bekerja keras, ya kan? Jadi memang betul-betul menggenjot memalam Natal, memalam Tahun Baru, memalam Idul Fitri. Nah, coba kita tunggu nih. Mungkin kita positif thinking dong. Tahun baru ini kemudian akan masuklah kakak beradik itu juga ke KPK. Kemudian juga mungkin Pak Erlangga, kita nggak tahu, atau lagi yang lainnya. Jadi itu adalah pidato ringkas dari Sekjen PDI. Dan itu justru yang saya katakan tadi. Justru yang menarik sebenarnya ketika Hasto diterima menjadi justice collaborator, karena itu hal yang akan menyingkap dan mengungkapkan berbagai macam bentuk korupsi di sekitar presiden dan keluarganya, dan juga sebenarnya ada hal-hal lain yang lebih menarik, teman-teman sekalian. Jadi pada malam ini kita akan mencoba untuk misalnya mengungkapkan hal-hal yang menarik masyarakat itu, dan sebenarnya menarik karena dia atau kita misalnya bisa mendengarkan apa yang berkaitan dengan kasus korupsi, dan kasus korupsi yang paling menarik perhatian pasti ketika misalnya dijelaskan oleh Hasto berkaitan dengan lingkaran para koruptor yang berada di sekitar Presiden Jokowi, keluarga, dan pejabat-pejabat tinggi lainnya. Teman-teman sekalian, beberapa video yang berkaitan dengan tuduhan korupsi kepada, katakanlah misalnya pada pejabat-pejabat tinggi di sekitar presiden dan keluarganya, itu menurut Sekjen PDI tadi, itu justru akan membawa masalah atau menimbulkan masalah heboh di masyarakat, karena akan menyingkap berbagai macam bentuk kejahatan koruptor, dan kemudian juga misalnya ada kasus-kasus
ya, pelecehan seksual yang sebenarnya ini sengaja tidak dibicarakan dalam podcast kita ini. Walaupun itu sebenarnya yang termasuk yang paling banyak diberikan ya sentilan, diberikan misalnya komentar oleh para masyarakat di lingkungan kita. Teman-teman sekalian, jadi skandal keluarga di lingkungan Jokowi bisa terungkap, dan juga misalnya skandal-skandal yang heboh yang lainnya di media massa yang tadi ya sering dikemukakan dalam istilah terong dan apem, dan maaf sengaja tidak dijelaskan dalam podcast kita ini karena saya pikir itu bagi saya kurang menarik untuk dibicarakan di depan umum. Berbagai bentuk kejahatan bisa terungkap jika Hasto bukan hanya hadir di persidangan hanya sebagai tertuduh korupsi berkaitan dengan kasus pencalonan anggota DPR Harun Masiku, dan Harun Masiku itu memang sampai sekarang belum ditemukan, dan akhirnya ya Hasto diminta untuk menjelaskan tentang berbagai macam hal yang dianggap juga atau dituduhkan Hasto terlibat dengan adanya kasus koruptor pada pencalonan Harun Masiku sebagai anggota DPR. Teman-teman sekalian, jadi Harun Masiku yang menghilang dan Hasto dituduh terlibat dengan kasus Harun Masiku itu. Dan sebelum Harun Masiku bisa ditemukan, justru Hasto itu yang diminta untuk menjelaskan atau dituduh sebagai bagian dari korupsi yang berkaitan dengan Harun Masiku. Sebenarnya ini juga menurut saya kurang begitu jelas apa masalahnya, karena sebaiknya Harun Masiku itu dulu ditangkap dan kemudian diajukan ke pengadilan, dan itu mungkin akan lebih jelas masalah yang dituduhkan pada Hasto tersebut. Teman-teman sekalian, yang membuat kasus ini semakin jadi perhatian masyarakat jika Hasto sebenarnya mengambil posisi sebagai justice kolaborator itu. Posisi yang lebih ditunggu masyarakat untuk ya menyingkap berbagai macam hal yang berkaitan dengan kasus-kasus di lingkungan presiden dan keluarganya, dan juga misalnya pejabat-pejabat tinggi yang selama ini memang sudah sering terdengar secara ya tidak jelas, dan kemudian harapan kita justru melalui pengadilan ini mulai tersingkap satu demi satu keterlibatan para pejabat yang berkaitan dengan kasus korupsi yang sudah begitu mengejala di lingkungan masyarakat kita. Teman-teman sekalian, jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan justice kolaborator itu? Justice kolaborator adalah istilah yang digunakan dalam konteks hukum pidana untuk merujuk pada seseorang yang terlibat dalam suatu tindak pidana dan kemudian ya yang dituduh di pengadilan itu terlibat dalam kasus tindak pidana itu bersedia bekerja sama dengan pihak penegak hukum untuk mengungkapkan fakta kejahatan yang berkaitan dengan ya kasus tersebut. Jadi justice kolaborator sebenarnya mencoba mengungkapkan pelaku-pelaku lainnya dan menguraikan jaringan tidak pidana yang berkaitan dengan kasus-kasus tersebut. Dalam pengaturan hukum di Indonesia, konsep justice kolaborator ini sering sekali dikaitkan dengan perkara-perkara tindakan pidana khusus atau tindak pidana khusus, seperti misalnya kasus korupsi, kasus narkotika, terorisme, atau tindak pidana berat lainnya. Teman-teman sekalian, jadi ada hak untuk menjadi justice kolaborator, dan ini sebenarnya jelas sekali dikemukakan oleh Sekjen PDI pada bagian awal tadi kita coba dengar misalnya apa yang dikemukakan dalam video singkat tersebut. Jadi hak untuk menjadi justice kolaborator itu sebenarnya ada pada Hasto, dan ada memang beberapa syarat yang biasanya diberikan atau menentukan kriteria siapa saja yang bisa
menjadi justice kolaborator di dalam pengadilan. Kriteria pertama adalah orang menjadi pelaku tidak pidana. Jadi kalau misalnya sekarang dituduh misalnya Hasto terlibat dalam kasus pidana, maka dia memiliki hak sebenarnya untuk mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Yang kedua adalah yang bersedia jadi justice kolaborator itu memberikan informasi atau bukti-bukti yang signifikan untuk membantu proses hukum. Teman-teman sekalian, yang dimaksud dengan proses hukum di sini bukan hanya kasus hukum yang berkaitan saja misalnya dengan kasus Masiku, Harun Masiku dan Hasto, tapi juga nanti bisa misalnya membantu untuk menjadi atau membantu kembali pengadilan-pengadilan yang bisa diadili setelah apa yang dikemukakan dalam kasus justice kolaborator itu. Yang berikutnya adalah yang bersangkutan yang menjadi justice kolaborator itu bukan pelaku utama dalam tindak pidana tersebut. Dan jelas sekali kalau misalnya dalam syarat yang atau kriteria yang ketiga ini, Hasto bukan pelaku utama dalam lingkaran pidana yang kita sebut tadi dalam lingkaran pidana keluarga presiden dan juga misalnya lingkuran para pejabat tinggi. Jadi ada 3 syarat yang kita kemukakan itu sebenarnya semuanya memenuhi syarat untuk bisa diterima Hasto itu menjadi justice kolaborator. Syarat yang kedua adalah ada kewenangan untuk menetapkan yang bersangkutan yang bersedia jadi justice kolaborator itu. Jadi ada hak untuk menetapkan seseorang sebagai justice kolaborator dan biasanya ini berkaitan dengan aparat penegak hukum. Seperti misalnya bagaimana tanggapan atau misalnya penerimaan dari kejaksaan atau penyidik. Teman-teman sekalian, pengadilan dapat mempertimbangkan status ini dalam menjatuhkan putusan. Biasanya seseorang yang bersedia untuk justice kolaborator itu justru mendapat keringanan hukuman. Tapi saya tidak mengerti apakah mungkin misalnya ketika Hasto mencoba untuk membuka berbagai macam hal yang berkaitan dengan apa yang sudah disiapkannya untuk dikemukakan justice kolaborator itu, apakah mungkin misalnya pengadilan bisa menerima beliau sebagai orang yang disetujui sebagai justice kolaborator, karena pasti saja itu akan menimbulkan masalah yang sangat luas dan berdampak besar bagi para pejabat-pejabat yang dikemukakannya dalam justice kolaborator itu, termasuk misalnya pengaruh pada bekas Presiden Jokowi dan keluarganya. Teman-teman sekalian, yang ketiga adalah ada landasan hukum yang diterima atau dibenarkan di Indonesia. Maksudnya, dalam konteks korupsi, misalnya konsep ini didukung oleh surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana yang bersedia menjadi whistleblower atau apa yang disebut juga misalnya dengan istilah justice kolaborator itu sebagai seorang yang membuka pintu keterkaitan bidang-bidang lain atau korupsi lain yang berkaitan dengan yang dituduhkan pada yang bersangkutan. Ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban juga mengatur perlindungan dan penghargaan bagi justice kolaborator. Teman-teman sekalian, kalau kita dengarkan tadi apa yang dikemukakan pada syarat atau kriteria justice kolaborator itu, sebenarnya justice kolaborator itu sangat bermanfaat bagi pengadilan karena dia membantu untuk bisa menyingkap berbagai macam kasus yang berkaitan dengan apa yang dituduhkan padanya
dan itu juga akan sangat membantu sekali bagaimana misalnya untuk bisa melakukan ya, pengadilan pada apa yang diungkapkan oleh justice kolaborator itu. Berikut ini kita kemukakan secara ringkas manfaat bagi pengadilan. Ya, yang pertama adalah justice kolaborator mengungkapkan fakta-fakta kejahatan. Jadi informasi yang diberikan oleh justice kolaborator itu sering sekali sebenarnya bersifat sangat krusial dalam mengungkapkan fakta kejahatan yang sangat kompleks. Kalau tadi kita dengarkan apa yang dikemukakan oleh Sekjen PDI, memang akan ada pengaruh yang sangat luas ya terhadap semua orang yang berkaitan dengan kasus-kasus korupsi, terutama sekali yang akan dikemukakan itu adalah kasus-kasus di lingkungan presiden dan para pejabat tinggi. Oleh karena itu dapat dipahami ketika misalnya dikemukakan bahwa ini akan berdampak besar pada pandangan masyarakat dan juga misalnya bagaimana kalau pengadilan mencoba untuk bisa melanjutkan ya membereskan masalah korupsi di negara ini. Teman-teman sekalian, jadi justice kolaborator sering sekali krusial dalam mengungkapkan fakta kejahatan yang kompleks dan juga termasuk misalnya jaringan pelaku atau modus operandi dari kejahatan-kejahatan tersebut. Yang kedua adalah ya ada efisiensi penegakan hukum. Mengapa dikatakan itu ada efisiensi? Karena justice kolaborator sudah mencoba menyingkapkan berbagai macam kasus yang berkaitan dengan apa yang dituduhkan padanya. Teman-teman sekalian, kalau misalnya dikemukakan ada kasus yang berkaitan dengan, ya katakanlah misalnya presiden dan keluarganya, dan kemudian ada pejabat-pejabat tinggi, pasti ada saling keterkaitan satu dengan yang lain. Oleh karena itu ketika misalnya justice kolaborator mencoba untuk menyingkapkan berbagai macam kasus yang berkaitan dengan itu, berarti sebenarnya dia membantu untuk efisiensi penegakan hukum selanjutnya. Teman-teman sekalian, yang ketiga adalah ya manfaatnya adalah mencapai keadilan yang lebih besar. Dan ini sangat jelas. Karena tadi katakan begitu satu kasus terbuka dan kemudian ya kasus itu berkaitan dengan berbagai macam kasus-kasus penting lainnya yang merusak ya negara, itu justru akan dengan mudah ya memberikan bantuan untuk mencapai keadilan yang lebih besar. Jadi akan banyak seperti dikemukakan tadi oleh Sekjen PDI, akan banyak sebenarnya para pejabat yang terlibat yang berkaitan dengan kasus-kasus ya dengan kasus dari Hasto ini akan terungkap dan pelaku-pelaku atau misalnya para penjahat yang masuk atau maju ke pengadilan dapat menjatuhkan hukuman yang lebih adil pada pihak yang bertanggung jawab. Yang keempat adalah ada pengungkapan jaringan kejahatan. Teman-teman sekalian, sepertinya di Indonesia ini yang berkaitan dengan kejahatan, ya, bukan hanya misalnya yang berkaitan dengan korupsi, tetapi bentuk-bentuk kejahatan lain sering sekali yang berkaitan dengan satu jaringan kejahatan seperti sekarang juga yang lagi heboh dibicarakan di dalam masyarakat tentang judol. Ya, judol yang begitu menyebar bukan hanya dalam negeri sampai misalnya juga ya ada ya kantornya di luar. Itu adalah satu jaringan kejahatan yang sudah lama sebenarnya berjaringan itu ya berjalan secara rapi dan sekarang mudah disingkap dan akan begitu banyak sebenarnya ya yang akan membantu jaringan-jaringan itu ketika dibuka akan membantu menjauhi atau menjauhkan masyarakat dari judi yang sangat berbahaya itu. Jadi banyak sekali korban judol yang selama ini ya dan kabarnya justru sebenarnya jaringan kejahatan judol itu juga tidak lepas dari pengaruh atau keterkaitan dengan pejabat-pejabat tinggi negara. Teman-teman sekalian, jadi dalam kasus kejahatan terorganisir seperti korupsi, kemudian narkoba, juga judol, justice kolaborator membantu membongkar jaringan-jaringan yang lebih luas. Bukan hanya sekedar dari apa yang dikemukakan dituduhkan padanya,
tapi bisa menyingkap jaringan itu secara lebih jelas dan membantu itu, sangat membantu untuk penyelesaian kasus-kasus kejahatan berikutnya. Yang kelima adalah pemberian hukuman yang lebih ringan. Tadi sudah disinggung sedikit bahwa sering sekali ada keringan pengadilan dapat memberikan hukuman yang lebih ringan kepada justice kolaborator. Ini sebagai jasanya membentuk penghargaan atas dan bantuan atas kerjasama mereka untuk mengungkapkan berbagai kasus kejahatan lainnya yang berkaitan dengan kasus yang diadili atau kasus yang sedang dihadapi sang kolaborator dan bagaimana itu misalnya berkaitan dengan jaringan kejahatan yang lain. Teman-teman sekalian, jadi kita bisa melihat bagaimana pentingnya fungsi atau manfaat dari seorang justice kolaborator. Dari apa yang kita bicarakan dari awal pertama sampai bagian akhir ini, kita bisa simpulkan bahwa justice kolaborator adalah sebenarnya alat penting dalam sistem pengadilan pidana. Dan ini penting sekali, terutama sekali dalam menangani kasus-kasus yang rumit dan melibatkan banyak pihak. Dengan adanya justice kolaborator, maka sistem hukum tidak hanya menghukum pelaku yang sedang diadili, tetapi juga memastikan keadilan dan penegakan korupsi dan kejahatan lainnya di masa berikutnya. Teman-teman sekalian, jadi kita harapkan kehadiran Hasto di pengadilan ini mendapat izin atau mendapatkan hak baginya untuk menjadi justice kolaborator, karena kesempatan itu akan membantu menyingkap berbagai macam masalah, terutama sekali masalah yang berkaitan dengan kejahatan, korupsi, dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Hasto nantinya bisa sangat bermanfaat untuk bisa juga memahami bagaimana masyarakat memahami para pejabat yang selama ini yang dianggap dan menyatakan diri sebenarnya setia pada negara dan Pancasila. Sebenarnya mereka adalah pengkhianat negara dan Pancasila itu. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.